Pada kesempatan ini bahwa menambahkan mengenai organisasi kantor dan lingkungan kantor ya. Jadi ada dua pembahasan dalam tema ini. Itu ada organisasi kantor. Nah, organisasi bisa dipahami sebagai kerangka di dalamnya ada orang yang bertindak, menyusun tenaga kerja dan pembagian tugas. Jadi ketika Anda mulai berorganisasi pada saat mahasiswa atau mungkin sebelum mahasiswa masih sekolah, pasti sudah ada di dalamnya pembagian tugas, ada wewenang pada jabatan-jabatan tertentu, kemudian memahami posisinya. Itu sama saja nanti di perkantoran, ketika besok-besok bekerja masuk dalam dunia perkantoran, pasti otomatis Anda akan mengalami juga seperti itu ya. Ada pembagian kerja, ada pembagian tugas, kemudian kerjasama, menyusun program kerja dan macam-macamnya. Kemudian pentingnya organisasi ya. Pertanyaannya, apakah organisasi itu penting? Tentu sangat penting, karena kita ini hidup adalah bermasyarakat atau berorganisasi gitu. Bukan makhluk individu. Kita adalah makhluk yang sosial ya, yang membutuhkan satu sama lain. Nah, organisasi mengandung delegasi tugas. Di dalam organisasi kita akan memahami bahwa ada tugas-tugas yang mesti kita jalankan sebagai satu amanah ya, atau delegasi ya, penugasan ya. Kemudian organisasi mempengaruhi koordinasi ya. Nah, jadi ada titik-titik koordinasi, misalnya dari ketuanya ke sekretaris, kemudian ke bendahara ya, ke bidang-bidangnya. Nah, kemudian organisasi menentukan tanggung jawab jabatan perseorangan ya. Oke, jadi kemudian organisasi merumuskan otoritas untuk melaksanakan tugas. Jadi ada tugas-tugas yang mesti dijalankan yang memang porsinya. Jadi tidak menjalankan tugasnya orang lain ya. Tetapi kerjasama bisa, tetapi jangan sampai justru orang lain yang mengerjakan tugas yang kita diamanahkan ya, yang diamanahkan pada kita harus mengerjakannya. Nah, kemudian organisasi mempengaruhi motivasi ya. Organisasi itu mempengaruhi motivasi dan semangat para pegawai. Nah, diusahakan di dalam kepengurusan misalnya perkantoran ada semacam semangat ya, rangsangan semangat yang bisa diberikan kepada sama karyawan ya, atau para pegawai. Misalnya bersikap ramah, kemudian ada hal-hal yang dilakukan di luar mungkin jam kantor, ada kebersamaan ya. Jadi membangun hubungan emosional itu sangat penting ya. Jadi bukan sekedar nanti kita bermitra ketika bicara pekerjaan, tapi di luar pekerjaan bisa juga menjalin hubungan silaturahim, kemudian misalnya kebersamaan ya. Kebersamaan bisa misalnya di tempat-tempat lain yang lebih santai begitu. Nah, kemudian yang ketiga mengenai ini tadi organisasi, prinsip organisasi yang baik ya. Oke, prinsip organisasi yang baik untuk efektivitas dan efisien. Kemudian harus ada garis otoritas yang jelas dari bagian puncak ke bawah. Jadi dalam organisasi kantor harus ada garis koordinasi. Jadi yang jelas dari misalnya dari atas ke bawah itu ketika misalnya pimpinan tidak ada atau berhalangan, siapa yang menggantikan itu kan. Nah, itu harus jelas supaya tidak saling mengharapkan. Misalnya ke sekretaris kah atau ke wakil ketua 1 misalnya, atau wakil ketua 2 kalau menggunakan sistem seperti itu ya. Jadi harus ada garis otoritas. Kalau misalnya sekretaris yang berhalangan, kemudian siapa yang menggantikan gitu ya. Nah, itu yang harus jelas, disebut sebagai ada garis otoritas. Kemudian yang kedua, otoritas harus dihubungkan dengan tanggung jawab. Jadi tentu ketika misalnya diberikan wewenang menggantikan posisi ya, tertentu, maka harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab itu dan penuh kesadaran. Oke. Kemudian ada jenjang pengawasan harus tepat ya. Jadi di dalam organisasi ataukah kantor harus ada pengawasan. Yang keempat, jangan terlalu banyak tingkat manajemennya ya, jangan terlalu berlapis-lapis, didivisionkan saja. Kemudian adanya garis komunikasi yang baik gitu ya. Nah, ini ada garis komunikasi yang baik. Kemudian 6, otoritas dan tanggung jawab harus dirumuskan ya. Jadi dari awal sudah dirapatkan bahwa tanggung jawabnya seperti ini, otoritasnya seperti ini.
dan tidak saling mendahului dalam mengerjakan program kerja, tapi memang sudah dirapatkan ya. Berarti berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Itulah fungsi suatu organisasi ya, atau fungsi suatu manajemen dalam organisasi. Nah, pertanyaannya adalah ketika misalnya ada program kerja yang sudah diprediksi seperti ini, apa sudah disusun, tapi tiba-tiba ada kendala, mestikah kita merubah ya? Seperti misalnya dulu di waktu COVID-19 ya, COVID, banyak program kerja misalnya setiap kantor atau program kerja setiap organisasi, tetapi tiba-tiba datang COVID, ya mungkin mestinya itu tetap muka, diganti dengan online dan sebagainya. Itu kan sebagai perubahan ya. Ataukah ada yang sebelumnya dijadwalkan lebih duluan kemudian itu diakhirkan ya. Itu juga bisa menjadi pertimbangan ya dengan situasi tertentu ya. Tetapi di dalam satu prinsip manajemen mestinya tetap apa yang sudah dirumuskan jangan berubah di tengah jalan kecuali dalam keadaan terpaksa ya. Itulah satu manajemen. Jadi misalnya apa yang sudah dirapatkan dalam periode satu semester atau setengah tahun atau 1 tahun ke depan itu harus dijalankan, Bu. Oke. Kemudian yang keempat ada delegasi, yaitu pemindahan pelaksanaan tugas perseorangan kepada orang lain, itu namanya delegasi. Kalau misalnya ada pertemuan, diundang untuk bertemu membahas sesuatu, tapi ketuanya tidak hadir atau tidak berkesempatan untuk hadir atau ada acara yang lain, itu bisa mendelegasikan ke orang lain atau petugas lain atau pegawai lain ataukah ke anggota ya, atau pengurus-pengurus lain. Yang kelima, sentralisasi titik berat pada pengawasan dari pusat seperti yang dinyatakan oleh instruksi secara terperinci ya, dari kantor pusat mengenai pekerjaan apakah yang harus dijalankan, kemudian menuntut adanya laporan yang sering atau teratur tentang pekerjaan tersebut ya. Jadi ada dari pusat itu ya, dari berjenjang ke pusat ke bawah itu harus dipahami. Atau surat-surat yang diterima itu kan persuratan juga harus perlu diarsipkan ya, dalam perkantoran karena itu sangat penting. Kemudian penerimaan tamu, nah tamu siapa yang datang, tata cara penerimaan tamu nanti akan dibahas juga di kelompok setelahnya ya, kelompok beberapa pertemuan ke depan, bagaimana cara menerima tamu gitu kan. Kalau tamu asing seperti apa, kalau tamu lokal bagaimana, itu kan perlu sekali juga dipahami dalam dunia perkantoran gitu ya. Bahkan dunia kantor ya duduk pun juga diatur ya. Duduk itu seperti apa, budaya keindonesiaan kita gitu ya. Dalam penerimaan tamu seperti apa gitu. Kemudian ada perlengkapan kantor. Nah, ini yang bagian kedua, pembahasan pada kesempatan ini adalah lingkungan kantor ya. Pemakala sudah memberikan juga pembahasan sedikit mengenai ini, mengenai lingkungan kantor. Ini hanya menambahkan saja. Lingkungan kantor terdiri gedung kantor ya, perkakas, perabot, tata ruang, kondisi fisik ya. Itu semua disebut sebagai lingkungan kantor. Termasuk taman-taman kantor itu juga bagian daripada lingkungan kantor itu sendiri. Ya. Kemudian membeli bangunan kantor baru ya, itu juga disebut sebagai lingkungan kantor. Kemudian letak ya, bisa dengan dekat angkutan, itu yang posisinya yang bagus ya, lingkungan kantor yang bagus, misalnya mudah diakses, Gojek gampang masuk, Grab gampang masuk misalnya kan, tiba-tiba kita berhalangan, tidak punya kendaraannya berhalangan, itu bisa menggunakan alternatif lain gitu ya, dan itu memudahkan. Jadi tidak terlalu menghabiskan waktu, apalagi di zaman sekarang ya, perkembangan hari ini adalah era percepatan ya, semuanya instan gitu. Kadang-kadang kita tidak mau terlalu lama menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat gitu ya. Semuanya pengen cepat gitu ya. Tidak ingin antri dan lain-lainnya gitu. Menginginkan menyelesaikan persoalan dengan cepat. Diusahakan kantor itu bisa diakses dengan mudah, kemudian fasilitas yang bagus, ada banknya misalnya, ada ATM-nya, itu bagus ya. Dekat kantor pos, rumah makan, pasar, nah itu malah lebih bagus lagi ya. Jadi gampang gitu. Dekat rumah makan ya digampang, kalau istirahat tidak terlalu jauh ya. Mencari makan di luar sana misalnya jalan kaki 1 kilometer ya.
ataukah jarak antara warung makan dengan kantor 1 kilo, itu kan menghabiskan waktu minimal misalnya setengah jam atau 1 jam gitu ya. Mestinya diselesaikan secara cepat. Tapi saat ini sudah canggih ya, nggak mesti ada warung yang terdekat karena bisa memesan gitu ya. Tapi kan tentu tidak serentak gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kelayakan ya. Jadi persoalan letaknya, sekarang kelayakan. Ukuran yang cukup luas untuk saat ini dan akan datang gitu. Diperkirakan bahwa kantor ini dengan sekian tahun ke depan masih tetap seperti ini misalnya komposisinya, ataukah akan bertambah lebih banyak lagi karyawan. Nah, itu harus dipikirkan sejak membangunnya ya. Bahwa apakah lokasi seperti ini cukup memadai untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, kalau tidak, itu harus diusahakan lebih luas dalam pembangunannya. Oke, itu dipertimbangkan untuk saat ini dan akan datang. Jangan sampai sudah terlanjur membangun tiba-tiba hanya 2 tahun 3 tahun itu terasa sempit sekali gitu ya. Nah, mau dirombak kan rugi juga ya. Tinggal mau menambah juga beda desainnya lagi gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian pertimbangan keuangan, biaya modal, pemeliharaan serta biaya pergantian gedung atau gedung lama diganti gedung baru, itu semua harus dikalkulasi supaya tidak minus ya, kantor itu tidak minus. Artinya tidak gulung tikar ya, kan banyak kantor-kantor yang bekerja tetapi ditinggalkan karyawannya ataukah sama sekali membubarkan diri itu karena rugi ya. Nah, karena manajemennya tidak bagus, tidak mengkalkulasi antara modal yang dimiliki dengan pengeluaran yang mesti dikeluarkan ya. Itu yang penting. Kemudian faktor fisik. Nah, itu juga kalau misalnya kantornya tinggi, itu juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai kantornya misalnya lantai 10 tidak ada liftnya, itu kan kasihan ya. Karyawannya capek naik itu 10 lantai gitu kan, jalan kaki. Nah, perlu ada alat naik turun ya. Atau alat pendingin ya. Apalagi di daerah-daerah yang agak panas misalnya, apapun itu harus ada pendinginnya. Kalau tidak, orang di kantor itu tidak bisa bekerja secara maksimal ya. Bahkan kalau sedang bekerja dengan sesuatu yang penting ya, ada proyek yang penting dikerjakan tapi panas sekali, jadi pikiran tidak bagus ya. Baik itu AC, kipas atau penerangan yang bagus ya. Tadi sudah disampaikan juga pemakala mengenai penerangan itu, wifi dijamin ya, ada dan lancar. Kemudian kesehatan pegawai. Nah, terutama akta bangunan kantor itu juga secara fisiknya, fisik kantornya, akta bangunannya. Kemudian tata ruang kantor. Nah, syarat ruang dan penggunaannya. Pertama, manfaat tata ruang kantor. Tata ruang kantor itu bisa dengan perabot dan perlengkapan yang praktis. Ya. Oke. Ada misalnya atau piagam-piagam atau perabot atau apa saja yang di situ yang kira-kira menarik lah untuk dijadikan sebagai perlengkapan dalam perkantoran. Menambah efisiensi, menghemat penggunaan ruang ya, itu yang terutama. Nah, kemudian yang terakhir fungsi kantor, memberikan pelayanan komunikasi dan catatan-catatan. Jadi jangan sampai hanya berkantor saja tetapi tidak ada pelayanan yang bagus. Justru kalau orang datang ke situ tidak senang, nah itu jadi masalah ya. Justru kalau orang datang ke sana disambut dengan ramah, dia mengerti betul bagaimana cara menyambut tamu, dia memahami betul bahwa tamu dari mana ya. Kita sambut, dia sesuaikan dengan kebudayaannya. Nah, itu berarti sumber daya manusianya, pegawai itu bagus gitu ya. Misalnya Anda menerima tamu dari asing, dari luar negeri, ya usahakan yang bisa menerima tamu itu yang bisa bahasa asing gitu ya. Jangan sampai ngomong bahasa Inggris tamunya, kita ngomong bahasa Indonesia karena nggak nyambung tuh ya. Nah, kalau tidak bisa itu kita cari pegawai lain yang bisa menerima, atau kan dari budaya lain gitu ya. Nah, yang kira-kira mengerti dengan itu. Kita sudah mengetahui schedule-nya, akan datang jam sekian orang ini, kita sudah memahami latar belakangnya. Nah, kalau bisa ada tamu penting misalnya, kita sudah apalagi sudah terkenal, pasti sudah banyak CV-nya misalnya di Google atau di internet ya. Itu harus sebelum
sebelum kita menerima tamu itu kita harus pahami betul minimal separuh dari riwayat hidupnya kita pahami sebagai bahan ngobrol ke depannya ya, kalau sudah bersama. Jadi sudah tahu dari instansi mana misalnya, atau dari kampus mana ya, dari perusahaan mana, kemudian kira-kira hobinya apa, kemudian dia senangnya apa saja, dia menginginkan apa, itu perlu ya, sangat perlu. Itu akan menentukan mitra ke depannya deh. Orang nyaman datang ke situ kerjasama atau enggak tergantung dari bagaimana cara pelayanan pada sambutan pertamanya itu ya. Di situ diukur sumber daya manusia dari seorang pegawai, akan memahami betul. Jangan sampai nanti ketika datang karena ini orang penting baru kita tanya semua satu persatu. Itu kan berarti ada kemalasan kita untuk mencari ya riwayat hidup mereka ya. Kalau tidak ada di Google misalnya, kita tanyakan ke orang yang ngerti dia. Orang yang ngerti dia atau ada teman kita yang memang sudah pahami siapa dia, kita banyak menggali informasi dulu di situ, baru menerima mereka. Nah, baru kita ada diskusi yang nyambung gitu ya. Karena kalau orang penting kemudian ditanya-tanya terus seperti orang baru saja, itu kan merasa jengkel. Nah, ini kok saya orang penting, orang berprestasi dan lain sebagainya, tapi ini kok ada yang bertanya terus seolah-olah tidak mengenal saya begitu ya. Nah, berarti kan kita gagal di situ ya dalam penyambutan tamu. Oke. Tidak semua tamu harus disamaratakan ya, harus dimengerti betul itu posisi siapa tamu yang kita terima. Kemudian menerima keterangan surat-surat, oke, atau surat-surat berharga itu bisa ya. Ada keterangan, ada catatan masuk dan keluar ya. Misalnya tamu yang datang, kemudian tamu yang keluar itu harus dicatat juga. Karena itu juga nanti akan mempengaruhi berapa tamu yang datang dalam setiap bulan atau dalam 1 tahun. Ya, itu bisa dalam catatannya ada. Kemudian mencatat keterangan seperti catatan tentang pegawai, harga, barang dan lain-lainnya. Kalau misalnya kantor perusahaan itu kan perlu dicatat. Misalnya barang-barang yang masuk, barang yang keluar, harga-harga barang. Nah, itu sangat perlu supaya dalam penjualannya nanti tidak rugi, sebab kita sudah mengetahui detail harga setiap barang. Kemudian itu ada yang bertugas sendiri dalam urusan-urusan seperti itu ya. Misalnya kemudian menyusun keterangan dalam pembiayaan pembukuan ya. Itu tadi sudah ada pembiayaan pembukuan. Nah, kemudian ketika dibutuhkan ada keterangan tentang daftar barang dengan taksiran seperti itu, harga barang dan lain-lainnya. Kemudian menjamin aktifah atau pemeliharaan uang kontan, pengadaan, persediaan. Ini sebagai tambahan saja pada kesempatan ini bahwa bicara tentang dunia perkantoran, baru 2 yang kita bahas pada hari ini, yaitu organisasi kantor serta lingkungannya ya. Nanti akan dibahas oleh kelompok 2 mengenai seluk-beluk perkantoran yang lebih bagus ya, yang lebih menarik manajemennya.